Pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul beribadah di dalam kebaktian kenaikan Tuhan Yesus tanggal 26 Mei hari Kamis tahun 2022. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita lakukan secara bertanggapan. Sudah ada petugas perwakilan ya untuk bertugas dalam panggilan beribadah. Para orang tua, Bapak, Ibu, para pemuda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita beribadah bersama dengan penuh rasa syukur karena hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kristus menghendaki setiap anggota keluarga saling mengasihi dan saling menguatkan di dalam iman. Kristus yang naik ke surga menghendaki kita bersukacita, sebab Kristus bertahta di surga mulia, menyampaikan undangan kasih kepada kita semua, kepada teman, kepada saudara, kepada setiap orang. Kasih Allah yang besar mempersatukan kita agar bersama-sama dengan sukacita menyampaikan kasih Allah kepada sesama. Kenaikan Kristus membawa pengharapan. Kenaikan adalah Kristus dimuliakan dan naik ke tahtanya. Kenaikan adalah penyemangat mewujudkan cita-cita dan pengutusan dari Allah bagi keselamatan seluruh ciptaan. Kita akan pujikan dari PKJ 19 bait yang pertama sampai yang ketiga. Mari sembah. Yang amat, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang abad. Mari dipersilahkan berdiri. Agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati disalib di Golgota hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Mari sembah Roh Maha Kudus. Agungkanlah hikmat-Nya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini terjadi dalam nama Tuhan yang telah mengalahkan kuasa maut dan membawa keselamatan yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Amin. Kristus telah bangkit dan naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi saudara. Dan bagi saudara juga. Silakan duduk. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 52 berkata demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah.
dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mari bersama-sama dengan sukacita kita mencari dahulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Jika berkumpul dalam namaku, 2 atau 3 orang, di situ aku berada di tengah. Haleluya, haleluya. Ibu bapak, para pemuda, remaja dan anak-anak yang hadir di tempat ini dan juga barangkali di rumah karena tidak bisa hadir, nanti sore akan beribadah melalui YouTube. Di dalam hidup bersama juga di tengah keluarga, kita sungguh merindukan suasana sukacita. Namun kadang kita juga melakukan dosa, melakukan kesalahan. Ada kalanya kita merasa jengkel, marah, kesal, tidak puas dengan keadaan kita, dengan apa yang mungkin diberikan oleh orang tua, atau apa yang kita terima dari tempat kerja kita. Kemudian kita gagal untuk menjadi berkat karena rasa-rasa yang negatif itu. Oleh karena itu, mari bersama-sama saya mengundang kita semua untuk menyesalinya dan mengakuinya di hadapan Tuhan karena kita sudah berdosa kepada Tuhan, dan juga memohon Allah Bapa Surgawi mengampuni kita. Mari saya persilahkan ibu bapak, saudara, anak-anak berdoa secara pribadi dan kemudian nanti saya akan menutupnya di dalam doa bersama. Kita berdoa. Saya persilahkan ibu bapak, saudara berdoa secara pribadi. Tuhan, dengarkanlah. Ya Tuhan, Engkau mendengar doa masing-masing pribadi dari anak-anak, dewasa, dan lanjut usia. Hamba-Mu pun demikian. Engkau mendengar seluruh keluh kesah, pengakuan dosa yang sudah kami lakukan di hadapan-Mu, yang hanya Engkau ketahui. Kami percaya karena belas kasih-Mu, pada hari ini pun Engkau mengampuni kami. Layakkan kami
sehingga kami dengan sukacita bisa kembali melanjutkan ibadah ini dan belajar untuk seterusnya hidup semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami memohon pengampunan. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak dulu dunia. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Asalku hidup suci, tidak dulu dunia. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Ibu bapak, pemuda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kepada semua orang yang sudah menyatakan penyesalannya, Tuhan yang begitu mengasihi kita, sekaligus memberikan kita kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, berita anugerah dari Tuhan bagi kita pada saat ini dinyatakan sebagaimana yang tertulis di dalam Kolose pasal 3 ayat 13 demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Oleh karena Allah sudah memperdamaikan kita dengan dirinya, mari kita juga saling berdamai sebagai keluarga. Bersama-sama dengan orang tua, anak-anak, sahabat, dan keluarga kita. Salam damai. Kita bersyukur karena yang mendamaikan kita adalah Tuhan Yesus. Dialah yang menjadi pokok anggur dan kita carangnya. Mari kita yang sudah tua-tua ini bernostalgia bersama dengan anak-anak kita. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdoa. Stop dulu Kardian. Stop dulu. Spontanitas. Guru sekolah minggu yang mengaku guru sekolah minggu, saya persilahkan ke depan. Kita nyanyi bersama dengan anak-anak dengan gerakan mereka. Silakan, ada Kak Esther, ada Kak Yeni, ada Kak Adis, ada Bu Isni juga bersedia. Saya sendiri mau ngasih gerakan lupanya. Di samping ini, di atas, di samping. Di atas, di samping. Nih samping. Ya. Silakan. Mari Kak Ardian.
dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Kalau sekarang tepuk tangannya untuk mereka ya. Karena sudah ngajarin kita dan kemuliaan untuk Tuhan. Dengan sukacita kita persiapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Dipersilakan Bapak Ibu duduk. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan. Karena hari ini kami boleh bersukacita. Karena itu dengan hati yang sukacita itu kami disiapkan untuk menyambut firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menguatkan kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar itu menjadi terang, menjadi jernih, menjadi jelas. Kami boleh memahami firman itu dan bersemangat dengan sukacita memberlakukannya di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, sebab anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini dibacakan menurut Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53. Lukas pasal 24 ayat 44 ini bagian dari perikop yang diberikan judul Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus menampakkan diri kepada semua murid, ya. Kemudian dari ayat 50 sampai dengan 53 itu perikop kenaikan Yesus. Jadi sebelum sampai pada kenaikan Yesus, kita melihat apa yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk murid-muridnya. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya.
Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang setia memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Ya, Ibu Bapak, Saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Ternyata bahkan anak saya pun juga tidak tahu ini hari apa. Ya, ini hari kenaikan. Apakah beda dengan kebangkitan? Ya jelas beda. Bahkan anak-anak saya juga bertanya demikian. Beda kebangkitan dengan kenaikan. Kebangkitan itu berarti ya dari mati kemudian hidup lagi. Sedangkan kenaikan itu setelah hidup berapa lama? 40 hari. Dan hari ini kita merayakan Tuhan kembali, ya, kembali ke tempat yang seharusnya dia berada. Di mana? Di surga. Itulah kenaikan Tuhan Yesus. Berbeda dengan kenaikan-kenaikan yang lain, mikrat yang lain. Karena apa? Karena sesudah naik ini, Yesus tidak akan segera datang lagi. Sampai waktunya tiba. Sementara kenaikan yang lain, mereka kembali ke dunia. Yesus tidak. Sampai nanti akhir dunia itu dinyatakan oleh Bapa. Ya. Nah, bagaimanapun kemudian saya membayangkan kenaikan ini juga tetap sebuah perpisahan. Sebuah perpisahan kan ya? Perpisahan. Sempat saya tanyakan kepada kakak-kakak sekolah minggu, apa bedanya? Ketika mati disalib itu berpisah. Kemudian hidup sebentar, sekarang pergi lagi. Sama saja kan pergi. Ya toh? Akhirnya toh pergi. Ya toh Bapak Ibu? Namanya pergi ya pasti sedih. Kalau kita ditinggal, apalagi nggak pernah ketemu lagi. Kalau ditinggal tapi bisa ketemu lagi, kita ya masih ada harapan. Tapi ini ditinggal dan bayangan kita tidak akan ketemu lagi. Memang secara rohani murid-muridnya membayangkan Tuhan Yesus tidak lama. Karena itu memang sepanjang pelayanan murid-muridnya mereka menantikan kedatangan Yesus. Tapi bahkan sampai tahun 2022 ini Yesus belum datang kembali. Sebagaimana yang dijanjikan oleh malaikat. Sama seperti dia naik ke surga, maka dia akan datang kembali. Sama seperti itu. Tahun 2022 ini belum terjadi. Ya. Jadi menanti dan tidak ketemu lagi. Biar bagaimanapun itu pasti akan memberikan duka. Akan memberikan kesedihan. Masalahnya adalah Alkitab mengatakan di sini apa? Saya bacakan lagi. Mereka sujud. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Ditinggal tetapi bersuka cita. Ini sesuatu yang perlu kita renungkan. Apa bedanya? Karena ternyata perpisahannya ini adalah perpisahan yang luar biasa. Lalu ada enggak ya kejadian yang sama seperti itu? Yang sama seperti Tuhan Yesus enggak ada. Tetapi mari kita bayangkan misalnya demikian Bapak Ibu. Ini orang-orang tua. Para orang tua
Barangkali yang punya anak cuma satu, anak semata wayang, sangat disayang. Kemudian dia harus berpisah dengan anaknya dalam jangka waktu yang lama. Ya, biasa bersama dengan anak, tapi kemudian akan meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang lama. Itu pasti akan menyedihkan. Saya ingat ketika saya kuliah saja ke Jawa gitu, saya naiknya kapal laut gitu ya. Di pas di kapal, orang tua saya, adik-adik saya di sana, dada-dada gitu, saya sedih kok, nangis kok. Itu berapa lama. Dan saya yakin mereka pun juga seperti itu, melihat semakin jauh tidak terlihat. Sedih kok. Ya, pasti sedih. Tapi kalau ia diberitahu bahwa anaknya diterima kerja di sebuah perusahaan ternama di Semarang, di Jakarta misalnya. Dia diterima kerja di sebuah perusahaan yang bonafit, yang ternama. Kesedihan itu berkurang. Ada sedikit kegembiraan, oh anakku kerja kok di sana. Kerjanya baik, di tempat yang baik. Apalagi sesampai di Jakarta, kemudian anaknya memberitahu, Bapak, Ibu, puji Tuhan, saya di sini ternyata diangkat sebagai manajer. Di perusahaan itu diangkat jadi manajer. Tadi sedih, sedikit gembira, sekarang semakin gembira karena anaknya jadi manajer di perusahaan itu. Tidak berapa lama kemudian dia dikabari bahwa, Papa, Mama, aku diberi fasilitas rumah ya lumayan lah. Dan juga alat transportasi yang baik. Papa, Mama tak ajak pindah ya. Nemani aku di sana ya. Kayak gitu. Ya, meskipun nanti bisa diterima, bisa enggak tawaran itu. Tapi dengar anaknya dapat rumah, dapat alat transportasi, orang tuanya diajak tinggal di sana, nemani. Gimana rasanya? Hah? Orang tua? Pak Wit ini yang di Semarang, Jakarta. Rasanya gimana? Senang. Sedih tadi awalnya, tetapi senang karena apa? Ternyata ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang indah. Walaupun kami berpisah, tetapi anakku baik-baik di sana. Bahkan pada waktunya nanti aku diajak ke sana. Perpisahan itu menjadi bukan lagi sesuatu yang menyedihkan, tetapi apa? Memberi sukacita. Benar nggak? Amin. Ada banyak ini keluarga-keluarga ini. Pak Budiono, mau anaknya di luar kota gitu ya. Siapa lagi? Ada Bu Budi Darmawan, anaknya di luar kota. Pak Wit, Bu Wit di luar kota. Tapi mereka berhasil. Sedih sih jauh dari mereka, tetapi ada sukacita karena anakku berhasil di sana. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian biasanya tanpa disuruh pun orang tua ini akan segera berbagi sukacita, paling tidak dengan keluarga besarnya, menyampaikan syukur. Puji Tuhan, anakku sekarang sudah kerja di Jakarta, jadi manajer. Mungkin tidak berapa lama lagi aku main ke sana. Kalau kerasan ya tinggal di sana. Cerita kan? Bener nggak? Nggak diem-diem kan? Cerita paling tidak dengan keluarga terdekat. Atau kalau misalnya di gereja, syukuran, persekutuan. Adakan syukuran karena anaknya berhasil di sana. Bukan pamer, bukan. Tetapi bagian dari ungkapan syukur, bagian dari berbagi. Tuhan sudah memberkati anakku. Gak usah disuruh. Pasti ada banyak orang tua yang ingin berbagi itu kepada orang lain. Ya, nah hal seperti inilah yang saya bayangkan dirasakan oleh murid-murid Yesus saat perpisahan mereka. Kepergian Yesus bukanlah seperti yang kemarin kematian Yesus di tiang hukuman, di tiang salib. Beda. Dia terangkat naik ke surga. Perlahan, hilang lenyap. Dan penglihatan ini diasosiasikan oleh siapapun. Sebagai apa? Ke atas. Ini menuju kepada tempat yang baik. Beda kalau ucuk-ucuk hilang. Blep, gitu ya. Beda. Naik. Asosiasinya, bayangan kita ini ke surga. Meskipun surga kita tidak tahu apa di atas atau di mana, kita tidak tahu. Tetapi dengan Yesus naik itu, murid-muridnya paham. Ini ke tempat yang dimuliakan. Ya, kalau ke bawah, nah ini mengerikan. Ke atas, nah hal yang baik.
Apalagi dalam beberapa kesempatan Tuhan Yesus menyampaikan bahwa ia akan pergi ke tempat di mana murid-muridnya tidak bisa datang. Bukan apa-apa, waktunya belum sampai, belum tiba. Bahkan ia juga menyampaikan bahwa ada rumah Bapa di sana, rumah Bapakku. Kalau nanti aku duluan ke sana, aku di sana menyiapkan tempat. Seperti yang di salam kita tadi ya. Tuhan Yesus menyiapkan tempat untuk saudara. Bapak Ibu katakan, ya untuk saya juga, untuk saudara juga. Ini sesuatu yang menyenangkan. Ya. Saat peristiwa salib, janji Tuhan yang sudah diceritakan itu, aku akan ke surga, aku akan ke rumah Bapa menyediakan tempat. Kalau waktu disalib itu janji itu tidak punya makna apapun bagi murid-muridnya. Kecuali apa? Guru sudah gagal. Gagal memenuhi janji. Dan ini terjadi karena apa? Karena orang-orang jahat itu. Waktu salib. Tapi saat kebangkitan, harapan itu pun turut bangkit. Sehingga akhirnya kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, murid-murid sempat bertanya, kapan Tuhan mau memulihkan dunia ini? Tuhan Yesus tidak memberikan jawaban kapan. Kamu gak perlu tahu. Tapi justru Tuhan Yesus memberikan mandat. Di Kisah Rasul dan juga yang kita baca ini. Kamu harus menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem ini. Di Kisah Rasul sampai Samaria. Berarti meluas ke tetangganya. Ke lingkup yang lebih luas lagi, yang dekat. Dan bahkan sampai ke ujung dunia. Para murid tidak membayangkan mungkin ada yang namanya David Kristianto. Ada yang namanya Pak Susanto. Ada yang namanya Budiono. Itu jadi murid-muridnya Yesus juga. Ya toh? Tetapi inilah hasil dari kesaksian para murid itu. Para murid dilibatkan oleh Yesus di dalam karya pemulihan. Ya. Tapi apa maksudnya pemulihan yang dimaksud oleh Yesus? Tidak sama seperti yang dipikirkan murid-murid memulihkan Israel, sebuah kerajaan besar. Tidak sama. Dalam surat pertama pada Theophilus ini, Injil Lukas adalah surat pertama kepada Theophilus. Kisah Rasul itu surat kedua kepada Theophilus. Di sini Lukas memberikan keterangan. Ia berkata kepada mereka, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi dari dulu sudah disampaikan. Ini ya, sudah diberitakan, tetapi tidak ada maknanya bagi para murid. Lalu, kata Lukas, ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi bermakna. Apa yang sudah mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang Tuhan Yesus tunjukkan, itu jadi bermakna. Apa yang mereka tahu dalam kitab suci jadi bermakna. Semuanya ada saling keterkaitan. Kepada siapa? Guru mereka. Dibuka pikirannya. Dan tentu saja kalau pikiran dibuka, hatinya juga dibuka. Sehingga apa? Mereka mengerti kitab suci dan mereka mengamini itu. Lalu ditegaskan lagi sebuah penegasan. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Rangkumannya, kesimpulan dari Alkitab itu. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, bagi Yesus, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Oke, harus disampaikan. Tapi ditegaskan oleh Yesus, Tuhan Yesus, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Baru setelah itu kemudian Yesus berkati, naik ke langit, menghilang perlahan karena semakin tidak terlihat. Memang mereka sempat termangu-mangu, mereka terheran-heran, terbengong-bengong, mereka takjub tapi juga kehilangan. Di samping itu ada rasa sukacita. Karena apa? Sukacita itu timbul karena apa? Karena pengertian akan kitab suci ini. Kalau nggak ngerti nggak bisa seneng Bapak Ibu.
Hanya orang-orang yang mengerti karya Kristus itu yang bersuka cita. Dan itulah yang dialami oleh para murid. Mereka bersuka cita karena itu. Mereka mengerti makna seluruh kebersamaan mereka. Oh, jadi selama ini aku bersama dengan Yesus, ini gunanya untuk ini toh. Aku mendengar Yesus mengatakan ini gunanya untuk ini toh. Mereka menjadi saksi dan harus cerita. Menyampaikan itu kepada semua orang. Mereka adalah saksi dari semua peristiwa ajaib bersama dengan Tuhan Yesus. Peristiwa-peristiwa yang sungguh-sungguh mereka dengar. Peristiwa-peristiwa yang sungguh-sungguh mereka lihat sendiri. Mereka alami sendiri bersama dengan Yesus. Mereka mulai memahami itu. Mereka memahami bahkan karena diceritakan oleh Yesus sejak dari kelahirannya. Kemudian makna kematiannya, kebangkitannya, dan akhirnya kenaikan Yesus. Semuanya kemudian tadinya puzzle-puzzle ya, ruwet gitu. Sekarang mulai tersambung-sambung. Semakin utuh jadi sebuah gambaran yang mereka lihat indah. Karena apa? Ternyata nubuat-nubuat kitab suci Israel itu terpenuhi di dalam guru mereka. Dan mengapa mereka bisa mengerti? Karena Kristus membukakan pikiran mereka. Mereka sekarang bukan cuma sekedar tahu. Oh, ada ayat ini, ada cerita ini. Mereka bukan sekedar hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan seterusnya dan seterusnya. Bukan sekedar itu. Tetapi mereka mengerti. Sekali lagi, faham. Mereka mengerti. Dan ini adalah satu langkah ke depan. Mereka siap untuk diutus memberitakan sukacita mereka. Bukan tentang mereka. Oh, aku bersukacita. Bukan. Tetapi tentang apa? Tentang Yesus Kristus. Tentang Sang Juru Selamat dunia. Yang memulihkan segala sesuatunya. Dan itu dimulai dari pemulihan manusia. Dari dosa-dosa mereka. Makanya dikatakan ada pertobatan, ada pengampunan. Hal yang membuat mereka mengerti, kemudian mereka senang karena dilibatkan oleh Tuhan dan tahu betapa besarnya karya Tuhan itu termasuk buat mereka. Inilah yang membuat mereka kemudian tidak sabar untuk menyampaikan. Sangat indah, sangat menarik. Aku harus cerita ini. Nah sekarang sukacitanya sudah ada. Semangatnya sudah menggelora. Cuma bagaimana cara memulainya? Ya. Meskipun mereka nanti nggak tahu bahwa ternyata banyak yang nolak. Tetapi mereka sudah punya sukacita itu. Cara mulainya gimana? Dan karena Tuhan Yesus tahu pergumulan mereka itu, karena itu sebelum naik, Ia memberikan satu janji. Satu janji, termasuk kepada kita. Ayat 49 dari pasal 24, Lukas. Dan aku, kata Tuhan Yesus, akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Sehingga Bapak Ibu kita menyadari bahwa Roh Kudus itu dikirim oleh siapa? Bapa dan Tuhan Yesus. Ya, dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini sebuah janji. Pernyataan inilah yang kemudian memampukan mereka untuk kemudian pulang, kembali sejenak. Dari situasi yang membingungkan, dari situasi yang campur aduk, baik pikiran maupun perasaan. Mungkin seperti permen nano-nano, manis, asam, asin itu jadi satu gitu ya. Mereka perlu berdiam diri. Mereka perlu menenangkan diri. Mereka perlu mengenang perjumpaan. Mereka perlu saling menguatkan, saling menyemangati, dan itu bisa mereka temukan ketika mereka ada di rumah Tuhan. Ya. Dan juga mereka berharap-harap akan kuasa. Nanti aku akan diberikan apa ya oleh Tuhan Yesus? Bukan cuma Yesus sebagai guru, tetapi Tuhan Yesus. Sampai nanti waktunya tiba. Aku mau diberikan kemampuan apa? Kuasa apa? Jadi, sukacita dan harapan-harapan itu jadi satu.
Nah, Ibu Bapak, Saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan, inilah fenomena yang dialami para murid ketika mereka memasuki peristiwa kenaikan. Mereka mulai masuk pada masa persiapan pengutusan. Diutus untuk sebuah tugas, berbagi kisah sukacita yang asli, yang genuine, yang sebenar-benarnya, yang sesungguh-sungguhnya mereka alami sendiri, mereka terima sendiri dari pemiliknya. Karena mereka sudah melalui sukacita itu, mereka juga rindu untuk membagikannya dengan sukacita. Walau Ibu Bapak Saudara kita tahu tidak semua orang akan mau menerima berita mereka, dan taruhannya sesungguhnya adalah hidup mereka sendiri, nyawa mereka. Tapi ada sukacita. Nah, saya ingin memberikan pertanyaan penegasan. Apa yang menyebabkan para murid nantinya tekun dan setia menyampaikan kabar baik dengan sukacita sebagaimana tema kita? Meskipun dunia kemudian mereka harus prihatin, banyak yang menolak mereka, bahkan menganiaya mereka. Saya catat ada 3, Ibu Bapak Saudara. Yang pertama, karena mereka mengerti apa yang mereka beritakan. Apa yang mereka sampaikan itu mereka tahu. Bukan hanya tahu. Bukan sekedar tahu, bukan sekedar hafal. Tetapi apa? Mereka mengerti langsung dari sumbernya. Dari Tuhan Yesus. Ingat, penting loh untuk memahami firman. Itu yang pertama. Yang kedua, karena mereka mengalami sendiri kebersamaan bersama dengan Yesus. Yang mereka sampaikan bukan katanya, tetapi berdasarkan pengalaman, bukan hoax. Sehingga dasarnya teguh, tidak berbelak-belok, tidak berbelit-belit. Dan ini dibuktikan dengan tidak hancurnya kesaksian mereka dimakan zaman. Sampai tahun 2022 ini. Begitu banyak anak-anak Tuhan. Meskipun ada yang masih hidup di dalam kesesatan. Ikut Tuhan tapi masih buat jahat, itu banyak. Itulah tugas kita untuk supaya mereka bertobat dan mengalami pengampunan dosa. Jadi kedua, karena itu pengalaman mereka sendiri. 1, mereka memahami firman Tuhan. 2, mereka mengalami. Dan yang ketiga, karena mereka dipimpin sang kuasa yang diberikan Kristus, yaitu sang penghibur yang kemarin dikatakan sebagai penolong. Atau dalam bahasa aslinya Parakletos, yang kita kenal dengan sebutan Roh Kudus. Nah, dalam rangkaian liturgi akan kita rayakan 10 hari lagi dari sekarang. Ya, dalam peristiwa apa? Adik-adik, anak-anak? Peristiwa apa? Devika ingat? Pentakosta. Dalam peristiwa Pentakosta. Karena itu yang ketiga ini nanti ya lebih full dibicarakan 10 hari lagi. Ya. Jadi apa yang membuat mereka tekun dan setia menyampaikan kabar baik dengan sukacita? Yang pertama, mereka faham, mereka ngerti firman Tuhan. Yang kedua, mereka mengalami sendiri. Dan yang ketiga, mereka dikuatkan oleh Roh Kudus. Nah, pertanyaannya Bapak Saudara, apakah Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik turut bergembira mendengar kisah ini? Tuhan Yesus naik ke surga loh. Seneng gak? Kakak-kakak sekolah minggu tanya begitu pada adik-adik sekolah minggu. Seneng gak? Tahu kalau Tuhan Yesus naik ke surga? Seneng gak? Loh, seneng. Bapak Ibu senang? Yesus bukan mati disalib kemudian dikuburkan, enggak. Tuhan Yesus naik ke surga. Itu artinya yang kita percaya itu benar-benar layak dipercaya. Senang. Masalahnya adalah cukup hanya senang? Cukup hanya gembira? Oh ya, aku tahu deh. Oke, aku tahu. Aku senang. Ya cukup gitu ya. Seperti itu? Enggak. Kenapa? Karena sesungguhnya saya, saudara, Bapak Ibu, anak-anak adalah juga murid Yesus, benar? Bapak Ibu murid Yesus enggak? Adik-adik murid Yesus enggak? Vena murid Yesus enggak, Ven? Murid Yesus kan? Loh, jangan begini. Tugasnya Kak Esther itu untuk meyakinkan, iya, Vena murid Yesus gitu. Ya? Semua kita murid Yesus. Karena apa? Karena saya dan saudara percaya akan apa yang disampaikan oleh murid Yesus. Para utusan itu.
Karena itu Ibu Bapak Saudara, dalam liturgi kita, setiap penyampaian firman Tuhan, selesai penyampaian firman Tuhan ada apa? Pengakuan iman rasuli. Itu ringkasan dari pengajaran murid-murid Yesus. Ya. Dan dengan berikrar tersebut, maka apa yang sudah kita dengar hari ini juga, itu jadi tugas bersama. Bukan hanya tugas saya sebagai pendeta. Kenapa? Kenapa? Karena yang jadi murid Yesus bukan cuma saya. Tapi Bapak Ibu Saudara, adik-adik juga muridnya Yesus. Ya, yang punya pengalaman bersama dengan Yesus bukan cuma saya. Saya pernah kecelakaan, selamat di bawah truk. Itu pengalaman saya khusus sih seperti itu ya. Tapi bukan berarti Bapak Ibu Saudara tidak punya pengalaman yang lain. Bersama dengan Tuhan Yesus punya. Terus yang kemudian, yang belajar akan firman Tuhan bukan cuma saya. Tapi Bapak Ibu juga belajar firman Tuhan. Karena itu diantaranya adalah Bapak Ibu rajin datang ke gereja. Pendeta dengan jubah hitam ini jubah Jenewa namanya. Ini dipakai sebetulnya oleh para pengadil ya di Jenewa itu. Kemudian diambil alih menjadi tugas apa? Mengajar. Tugas mengajar. Mengajar apa? Mengajar firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu ini seperti mahasiswa-mahasiswa yang sedang belajar dari ini pengajar firman Tuhan. Dan sebagai pengajar, saya juga lebih dulu belajar. Jadi kita sama-sama belajar. Belajar akan firman Tuhan. Salah satunya itu. Tapi kan bukan cuma itu kita terima. Ada persekutuan-persekutuan. Ya kan? Di persekutuan itu ada renungan disampaikan. Itu belajar firman Tuhan. Bahkan di saat-saat teduh kita baca renungan. Kita doakan. Itu belajar firman Tuhan. Jadi yang belajar firman Tuhan siapa? Kita semua, termasuk anak-anak sekolah minggu. Wah, aku diajar kakak-kakakku. Kakak-kakak sekolah minggu kan tidak belajar juga. Belajar bersama-sama, ada persiapannya. Jadi kita saling belajar. Bukan sekedar baca WA juga Bapak Ibu, ada banyak renungan di sana. Tetapi baca WA itu harus dalam rangka apa? Kita baca, kita hubungkan dengan pergumulan kita, ya. Kita ingat-ingat, kita pelihara firman itu. Sehingga apa? Meneguhkan kita kalau kita sedang bermasalah dan mengingatkan kita, oh saya pernah baca itu, aku diteguhkan dengan firman Tuhan itu. Dan kemudian kita bagikan kepada orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir, yang diurapi Roh Kudus bukan cuma saya. Tapi yang diurapi Roh Kudus juga adalah Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik juga diurapi Roh Kudus. Lalu apa bedanya antara saya dan saudara? Kita sama-sama murid Yesus. Bedanya cuma pada kekhususan saja. Karena memang saya lebih diperlengkapi secara akademis. Belajar, kuliah. Bertahun-tahun. Dan habis itu pun tidak selesai. Masih belajar, baca lagi di rumah. Ya. Selebihnya apa? Sama dengan saudara-saudara. Sama. Ada tambahannya lagi. Tambahannya apa? Masing-masing dari kita semua diberikan talenta. Dan talentanya itu beda. Tidak semuanya sama. Itu yang menyebabkan saya pendeta, Pak Angga pendeta, Pak Jerry pendeta, atau siapapun, Pak Utomo, siapapun pendeta, tapi beda-beda. Karena talentanya berbeda. Atau Pak Iman, atau Pak Andreas gitu ya. Yang agak, kalau menyampaikan firman ada lucu-lucunya. Saya ada nyanyi-nyanyinya. Beda. Talentanya beda. Bapak Ibu juga beda. Yang semuanya justru diberikan beda itu untuk apa? Untuk saling memperlengkapi. Saling menolong. Nah, jadi kita sama-sama baca firman, kita sama-sama punya pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus, kita sama-sama diurapi Roh Kudus, kita sama-sama murid Yesus. Kita sama-sama punya tugas ini, menyampaikan kabar baik dengan sukacita. Karena itu Ibu Bapak Saudara, supaya kita bersama-sama dapat menyampaikan kabar baik dengan sukacita, maka yang pertama, semakin giatlah bersekutu, supaya bisa semakin paham firman Tuhan.
Mungkin sebagai semangat saja Bapak Ibu dalam persekutuan-persekutuan yang sudah dibangun, entahkah di komisi dewasa sudah mulai ada, kul sudah mulai ada, jumlahnya belum maksimal, belum kembali seperti zaman pandemi sebelum pandemi, gitu ya. Dan kita bersyukur pada saat ini Tuhan mengizinkan pandemi semakin dapat dikendalikan. Karena itu mungkin ya diharapkan dengan hal ini, ayo kembali semakin giat bersekutu untuk memahami firman Tuhan. Itu yang pertama. Karena dengan pemahaman firman yang benar, kita akan dikuatkan menghadapi dunia yang tidak selalu sejalan dengan apa yang kita pikirkan dan harapkan. Kalau dunia yang diberikan oleh dunia itu sama dengan apa yang kita pikirkan, ya enak-enak saja. Kita membutuhkan ini, Tuhan langsung berikan. Kita membutuhkan kesehatan, Tuhan langsung berikan. Ya gampang-gampang saja. Tapi banyak kali tidak sama seperti yang kita harapkan. Jadi perlu pemahaman firman Tuhan yang benar. Sehingga apa? Dengan pemahaman firman Tuhan yang benar itu kita bisa semakin tekun, kita bisa semakin setia, berharap hanya mengandalkan Tuhan Yesus saja, tidak berharap yang lain. Firman Tuhan yang kita pahami dengan benar kemudian menjadi jawab kita pada dunia. Kalau nggak mudeng gimana mau jawab? Makanya harus paham. Supaya paham apa? Ayo bareng-bareng belajar. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita kerjakan adalah mari kita mengenang, kita mengingat, kita menyimpan, dan ada lagunya. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Itu pengalaman kita. Berkat-berkat Tuhan, pengalaman kita itu kita kumpulkan, selalu kita ingat-ingat. Supaya apa? Bisa menguatkan kita, bisa menghibur kita, bisa menolong kita, bahkan menyelamatkan kita dari dosa. Dan pada waktunya Bapak Ibu, ketika Tuhan berikan kesempatan, kita bisa berbagi pada orang-orang lain. Kenapa saya bisa menghibur engkau? Karena aku sudah pernah ngalaminya. Kalau enggak pernah ngalami, terus bilang, piye kowe iso ngomong kayak kowe urung nglakoni, kowe urung ngalami sih, ya. Tapi kalau sudah ngalamin, cerita, nggak bisa dia ngomong kayak gitu. Ayo mari kita belajar, berserah, pasrah, berharap pada Tuhan. Lah ngopo? Apa buktinya? Aku sudah ngalaminya dan aku sudah berhasil melewatinya. Ya, jadi pengalaman itu disimpan dengan baik. Pada waktunya dibagikan sebagai sebuah kesaksian yang hidup. Dan yang ketiga, sama seperti Tuhan sudah menolongmu, lakukan pula pertolongan sepanjang kamu bisa lakukan. Karena dunia saat ini tidak hanya membutuhkan apa-apa yang menyenangkan dari apa yang mereka dengar. Menyenangkan atau mereka lihat di YouTube, lihat di TikTok, bukan butuh itu saja. Tetapi mereka membutuhkan apa yang mereka bisa lihat dan alami sendiri. Apa itu? Kebaikan hatimu dan kasihmu. Itu tunjukkan, berikan kepada orang lain. Ya, Tuhan itu sudah kasih kita juga kasihi, tunjukkan itu. Itu cara menyampaikan kabar baik dengan sukacita. Kenapa kamu memberi? Karena aku sudah diberkati Tuhan. Lakukan itu. Dan yang keempat, ingat, kita melakukannya bukan sebagai sebuah kewajiban. Tetapi apa Bapak Ibu? Semua perbuatan baik kasih kita yang kita lakukan, karena apa? Itu adalah ungkapan syukur kita. Kok kamu baik banget? Ya ini caraku bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah mengampuni aku, Tuhan sudah menyelamatkan aku senang dan aku mau berbagi itu. Jadi bukan karena, ingat loh Tuhan sudah ngomong begini kamu juga harus lakukan. Oh iya, terus terpaksa melakukannya, bukan. Nah ini pentingnya sukacita di situ. Kita harus miliki dulu dan kita bisa berbagi karena kita sudah mengalami sukacita itu. Dan itu kita alami bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir. Cukup panjang hari ini. Mari Ibu Bapak Saudara, saya, Bapak Ibu Saudara, adik-adik semua, mari bersama-sama kita terus mengembangkan diri. Supaya kita semakin sempurna melakukannya. Saya yakin tidak ada dari kita yang tidak pernah melakukan hal-hal yang baik, hal kasih. Tidak mungkin. Kita semua pernah melakukannya. Hanya kadang-kadang datnyeng. Kalau lagi sedang ya sedang senang saja. Kita belajar terus melakukannya dengan setia, kita kembangkan itu. Dan kita berharap biarlah Roh Kudus yang akan kita peringati 10 hari lagi dalam peristiwa Pentakosta itu
memampukan kita untuk terus dengan setia dan tekun melakukannya. Jangan goyah. Sukacita yang sudah diberikan kepada kita itu sebuah modal yang berharga bagi kita untuk membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Sukacita yang diterima murid-murid Tuhan, yang dialami murid-murid Tuhan itu dibagikan kepada kami. Dan saat ini kami coba untuk memeriksa diri lagi. Apakah sungguh kami bersukacita dengan berita ini? Apakah sungguh kami bersukacita dengan pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Engkau? Apakah kami sungguh bersukacita dengan firman Tuhan yang kami dengar? Tolong ya Tuhan supaya semuanya itu bersinergi menjadi sebuah kekuatan. Terlebih ketika Roh Kudus memampukan kami, itu menjadi sebuah kekuatan yang besar bagi kami untuk menyampaikan kabar sukacita kepada orang-orang di sekitar kami juga dengan sukacita. Terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan. Penuhkanlah di dalam Kristus Tuhan. Amin. Marilah kita berdiri dengan sikap tegak. Kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa depan, dan masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan untuk duduk kembali. Mohon waktu sejenak untuk warta lisan GKI Indo Indah Semarang hari Kamis tanggal 26 Mei tahun 2022. Yang pertama-tama, selamat datang. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir tempat ini, dan jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Yang kedua, pelayan kebaktian. Pada kebaktian hari ini, hari kenaikan Tuhan Yesus, yaitu hari Kamis tanggal 26 Mei 2022, dilayani oleh Bapak Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, protokol kesehatan. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan yang hadir lebih awal sebelum ibadah dimulai dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Dan bagi saudara yang merasa tidak enak badan, dimohon untuk tidak mengikuti ibadah di gereja terlebih dahulu. Yang keempat, pertukaran pelayan kebaktian klasis. Pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, GKI Klasis Semarang Timur mengadakan PPK intern klasis, yaitu GKI Indonesia akan dilayani oleh Pendeta Angga Prasetya dari GKI Karangsaru. Sedangkan Pendeta David Kristianto akan melayani di GKI Cepu. Mohon perhatian jemaat dan simpatisan. Yang kelima, dress code pada hari Minggu tanggal 29 Mei tahun 2022 dalam kebaktian di GKI Indonesia, jemaat dan simpatisan dimohon untuk menggunakan pakaian bertema batik. Yang keenam, persidangan majelis klasis ke-24. Persidangan majelis klasis 24 GKI Klasis Semarang Timur akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal
pada hari Kamis dan Jumat, yaitu pada tanggal 9 dan 10 Juni 2022. Tempat di GKI Karangsaru, pelaksana sidangan GKI Juwana. GKI Ngeno Indah mengutus Penatua Isni Yulianti dan Penatua Tirsa Rosmiati untuk mengikuti persidangan secara onsite, dan untuk yang secara online akan diikuti oleh Penatua Dwi Astuti, Penatua S. Hantono, dan Penatua Susanta. Mohon perhatian dan dukungan jemaat dan simpatisan. Dan yang ketujuh, Thanksgiving Day. Thanksgiving Day atau perayaan unduh-unduh yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022. Dalam acara itu diharapkan semua komisi dapat berpartisipasi dalam acara tersebut dengan cara memberikan persembahan yang akan dijual dalam acara tersebut. Mohon partisipasi untuk semua komisi. Dan yang terakhir, yang 8, selamat ulang tahun. Apabila hadir, yang saya sebutkan namanya ini, dimohon untuk berdiri sejenak. Yaitu tanggal 23 Mei, Ibu Sukini. Tidak hadir. Ya, tanggal 23 Mei juga, yaitu anak Xavier Vecto Widu Utomo, cucu dari Bapak dan Ibu Widya. Titip salam Pak kepada Vecto. Untuk tanggal 26 Mei, yaitu hari ini, tepat hari ini, yaitu Ibu Sri Hastuti Handayani. Oh, ya. Selamat ulang tahun Bu Sri Hastuti. Panjang umur, sehat, Tuhan Yesus memberkati. Karena hari ini ada yang ulang tahun, nanti sudah ibadah kita dapat menyanyikan selamat ulang tahun. Dan kepada saudara-saudara yang berulang tahun, sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari Ibu Bapak, Saudara, adik-adik, kita rendahkan diri di depan Tuhan, kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk perhimpunan di tengah kami boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Sesuatu yang sungguh luar biasa, yang seharusnya bisa memberikan sukacita. Sama seperti murid-murid Tuhan bersukacita, ditinggal tapi bersukacita karena tahu ini adalah sebuah bukti bahwa Yesus bukan sekedar manusia biasa, tetapi Yesus adalah Tuhan. Dan dengan demikian para murid sedia untuk diutus. Engkau menolong ya Tuhan, supaya kami yang juga adalah murid-murid Tuhan rela untuk diutus dalam skala yang kecil di lingkungan kami masing-masing, dengan cara menghadirkan kasih Kristus itu melalui pengalaman-pengalaman yang kami ceritakan, dan juga melalui perbuatan tindakan kasih yang kami praktekkan di tengah-tengah kebersamaan kami dengan mereka. Terlebih dahulu Engkau memperlengkapi kami. Sehingga apa? Sehingga kami boleh mempraktekkan itu terlebih dahulu di tengah jemaat, di tengah keluarga kami masing-masing. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menguatkan kami, sehingga nama Tuhan sebagai berita sukacita itu, sang sumber berita sukacita itu, yang diberitakan dalam berita sukacita itu, boleh semakin dikenal. Dan akhirnya banyak orang, banyak pribadi yang kami kenal boleh diselamatkan di dalam nama-Mu. Kau tolong berkati jemaat ini, bukan hanya majelis jemaat, bukan hanya pengurus-pengurus komisi ataupun wilayah, tapi bersama-sama dengan seluruh anggota jemaat, bahkan bersama-sama dengan anak sekolah minggu. Kami belajar mempraktekannya. Saat ini kami bersukacita bersama saudara-saudara kami yang ditambahkan usia. Untuk Ibu Sukini, untuk Vecto, dan juga untuk Ibu Dono. Biarlah di tengah usia yang ditambahkan ini, mereka semakin diberkati, merasakan berkat Tuhan itu, dan akhirnya membagikan berkat Tuhan itu untuk orang-orang terdekat. Biarlah nama-Mu dipermuliakan melalui kehadiran mereka. Kami juga boleh
bersimpati dengan saudara-saudara kami yang sakit. Biarlah Engkau tolong kami untuk memberikan penghiburan, kekuatan, pertolongan buat mereka. Dan lebih dari itu kami yakin Engkau terus bersama dengan mereka, menjamah bahkan memulihkan mereka. Biarlah bangsa dan negara ini pun terus Engkau lindungi, sehingga di tengah-tengah perbedaan, di tengah-tengah masa-masa menjelang pemilihan umum, di tengah-tengah masa pergantian atau pengisi jabatan, kekosongan jabatan gubernur ataupun bupati, kepala daerah, wali kota, semuanya berjalan dengan baik. Dan masing-masingnya bertugas untuk menerapkan kebijakan yang membawa kepada masyarakat adil, makmur, sejahtera, di mana kami pun sebagai orang percaya terlibat di dalamnya. Akhirnya kami berdoa untuk seluruh pergumulan jemaat Tuhan. Bagi mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaan mereka, Engkau berikan penghidupan yang layak. Bagi mereka yang sedang bergumul di tengah keluarga mereka, Engkau berikan pemulihan. Bagi mereka yang sedang menantikan pasangan hidup, berikanlah perjumpaan-perjumpaan yang menolong mereka untuk menemukan kasih sejati mereka yang seimbang, yang Engkau berkati. Bagi mereka yang masih menantikan buah hati di tengah keluarga kecil mereka, terus berikan mereka kesabaran dan pengharapan. Biar mereka boleh melihat Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan selalu memperhatikan dan mendengarkan doa mereka. Biarlah bersama-sama kami boleh saling mendukung dan menguatkan. Pelayanan kebersamaan kami di Tunas Wacana Engkau juga berkati, supaya banyak anak-anak boleh diperkenalkan kepada kasih Kristus yang sejati. Para guru Engkau berkati menjadi teladan yang baik. Yayasan Tunas Wacana beserta dengan para pendukungnya boleh mendapatkan berbagai macam hal yang dibutuhkan oleh pengembangan pelayanan kami. Akhirnya Tuhan, terimalah doa permohonan kami yang kami haturkan kepada Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Marilah kita mengingat sabda Tuhan dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Selain memberikan sampul persembahan, jemaat juga dapat mengirimkan transfer melalui scan QRIS BCA yang ditempel di bangku jemaat. Mari kita sambut persembahan syukur kita dengan menyanyikan dari KJ 302 Kubri Persembahan. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami pada hari-hari yang lalu, baik melalui kesehatan, keselamatan, dan rezeki ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua itu ya Tuhan. Dan kalau pada saat ini kami diberi kesempatan memberikan sebagian daripada berkat sebagai ucapan syukur kami ya Tuhan, kiranya Tuhan mau mengutuskan dan memakai ucapan syukur kami ini sebagai alat tempat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat yang mengelola persembahan ini, kiranya persembahan boleh dikelola sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa ucapan syukur kami ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama dengan sukacita kita boleh melanjutkan kehidupan kita menjadi pemberita-pemberita kabar sukacita. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang naik kembali sesudah pelayanannya di dunia, berkereta awan putih. Dan menuju datanya, dan menuju datanya, Yesus Raja Maha Kuasa, bersujudlah bangsa-bangsa, dan menjadi muridnya, dan menjadi muridnya. Hai pendosa sekali, berimanlah orang sakit, orang miskin haraplah, orang miskin haraplah, yang tersalib menyampaikan sukacita kedamaian, hidup baru yang kekal, hidup baru yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Yesus yang mati. Yesus yang bangkit. Yesus yang naik. Membuktikan bahwa ialah Tuhan. Dialah yang memberkati saudara. Biarlah kasih karunia-Nya senantiasa menjadi kelimpahan di dalam hidup. Di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan biarlah Roh Kudus mengawal, menghibur, dan membimbing hidupmu dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, karena tepat hari ini ada saudara terkasih kita Bapak Ibu Dono berulang tahun, mari kita sama-sama menyanyikan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Sekali lagi Bapak Ibu. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati.